Ada sebuah cerita, saudara-saudara, karena sewaktu liburan Natal, ada dua kakak beradik itu yang menginap di rumah neneknya. Lalu neneknya ini ngomong kepada dua kakak beradik ini, kalian cucu-cucuku, kalian pasti punya iman kan kepada Tuhan. Karena itu kalau kalian punya iman, kalian harus berdoa, meminta kado Natal sama Tuhan. Wah, cucu-cucunya seneng dong ya. Karena itu mereka berdoa. Dan adiknya ini berdoa sekencang-kencangnya di hadapan Tuhan dengan kuat suaranya berdoa minta kado Natal dari Tuhan. Yaitu kepingin minta PlayStation seri terbaru. Kokonya kan mendengar adiknya ini berdoa dengan sekuat tenaga. Makin kuat makin percaya katanya begitu. Ya. Lalu ditegur sama kokonya nih, Dek kalau berdoa itu gak usah sekuat itulah suaranya. Tuhan pasti mendengar. Lalu adiknya menjawab kepada kokonya, iya kok Tuhan pasti mendengar, tapi nenek kita kan pendengarannya udah mulai kurang. Ya, karena yang belikan kado ujung-ujungnya siapa? Neneknya juga yang belikan kado Natalnya. Ya. Oke, senggol sebelah kiri kanannya katakan, kayak doa kayak gitu bisa coba. Ya, karena itu hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema, ini berseri ya, serinya itu dari iman yang teguh. Makin kuat, makin percaya. Karena itu kita menjadi pribadi yang stronger, makin kuat, justru yang menjadi indikatornya itu adalah kita harus makin percaya kepada Tuhan. Nah, mari kita siapkan dulu di dalam Injil Matius pasal yang ke-14, buka di dalam Alkitab Anda, kalau Anda juga suka mencatat, siapkan catatan Anda, Alkitab Anda, Injil Matius pasal yang ke-14. Nah, apakah saat ini Anda juga merasa semakin kuat secara rohani, Bapak Ibu sudah terkasih, ini sudah menjelang pergantian tahun loh. Dan biasanya kan kita mengadakan resolusi pergantian tahun. Kita mengevaluasi sepanjang tahun ini yang sudah lewat. Kita perlu menanyakan hal ini secara pribadi dalam diri kita. Aku ini sudah menjadi semakin kuat enggak ya? Nah, tetapi begini, saya kasih tahu, jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Jangan membandingkan kesuksesan Anda hari ini dengan kesuksesannya orang lain atau bahkan kegagalan Anda hari ini dengan kegagalannya orang lain. Jangan. Tetapi cobalah bandingkan diri Anda yang sekarang ini dengan diri Anda yang sebelumnya. Untuk mengukur kekuatan Anda. Coba deh Anda berusaha merenungkan diri Anda sekarang dibandingkan bulan lalu bagaimana. Dibandingkan 2 bulan lalu, dibandingkan setengah tahun yang lalu, atau bila perlu bahkan dibandingkan awal tahun 2024 ini bagaimana keadaan Anda, rohani Anda, iman Anda sudah semakin kuat atau enggak? Karena kan kita bicara sepanjang tahun, stronger, harus semakin kuat. Nah, apa yang menjadi tandanya? Apa yang menjadi indikatornya kalau Anda itu semakin kuat sepanjang tahun ini? Nah, saudara-saudara, terkadang semakin seseorang itu katanya ya semakin dekat sama Tuhan, oh berarti ini pasti makin kuat nih, berarti semakin percaya kepada Tuhan. Ya, belum tentu ternyata. Loh kok bisa begitu ya? Contoh kalau kita pernah membaca tentang Rasul Petrus ya, salah satu muridnya yang selalu mengiring Tuhan Yesus juga pernah ditegur kok sama Tuhan Yesus, sudah lama percaya Yesus, bahkan mengikuti ajarannya Tuhan Yesus. Kemana-mana Tuhan Yesus memberitakan Injil, mengajar. Pasti Petrus mendengarkan. Ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat, dia ada di situ. Ketika menyembuhkan orang sakit, Petrus pun juga ikut melayani. Ketika Yesus mengusir setan-setan, di situ pun Petrus juga hadir dan mengamat-ngamati. Wah luar biasa ya guruku ini. Ketika Tuhan Yesus juga mengadakan mujizat pelipat gandaan. Dengan 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Di situ pun Petrus ikut melayani, membagi-bagikan roti dan ikan kepada banyak orang waktu itu. Tetapi Tuhan Yesus sempat menegur dia. Ketika Petrus pun juga sudah sempat diizinkan oleh Tuhan Yesus ikut berjalan di atas air, mengalami mujizat. Tetapi dia juga bisa mengalami rasa bimbang dan tidak percaya. Coba perhatikan sebentar ayat 31. Tadi kan saya minta Anda buka Matius pasal 14 ya. Ayat 31 kita baca sebentar nih. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang Petrus ini dan berkata. Ya, apa yang disebutkan oleh Tuhan Yesus? Hai orang yang
kurang percaya. Mengapa engkau bimbang? Petrus loh, sudah sekian waktu mengikut Tuhan Yesus. Jadi muridnya Tuhan Yesus, kurang dekat apa? Makan bersama. Diajari secara pribadi oleh Tuhan Yesus. Dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Berkemah bersama mungkin, berlayar bersama, selalu bareng. Ikut melayani ketika Yesus mengadakan mujizat. Kurang dekat apa? Bahkan dari peristiwa sebelumnya sudah sama-sama berjalan di atas air lagi. Kurang percaya nih katanya Tuhan Yesus. Nah saudara-saudara, kita mau belajar ini ya. Dari awalnya deh, dari ayat 22. Karena di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 dan seterusnya ini menceritakan tentang Tuhan Yesus yang menyatakan dirinya sebagai pribadi anak Allah yang layak disembah dengan tanda berjalan di atas air dan kemudian menghampiri perahu murid-muridnya yang lagi diombang-ambingkan kena angin sakal. Nah, kita mau pelajari bersama-sama ya. Oke. Nah, ketika kita ini menjadi pribadi yang semakin kuat, stronger, maka seharusnya kita juga semakin percaya kepada Tuhan. Makin kuat, makin percaya ya. Kita ini stronger. Kita udah makin kuat. Apa indikatornya makin kuat? Berarti kita harus makin percaya. Jangan seperti tegurannya Tuhan Yesus pada Petrus, "Hai kamu orang kurang percaya," digituin ya. Nah, sekarang kita belajar. Seperti apa sih ciri orang yang makin percaya kepada Tuhan? Makin kuat, makin percaya pada Tuhan. Kayak apa? Kita perhatikan di sini, perhatikan ceritanya dari ayat 22 dulu ya. Sesudah itu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Sesudah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, ya ini fenomena yang mengejutkan buat murid-murid pada waktu itu. Mungkin saya dan Anda sebagai orang Kristen yang sudah sekian lama mendengarkan khotbah, Anda juga sudah diajarkan tentang firman ini dari Anda masih kecil, mungkin udah biasa. Tetapi buat murid-murid, di waktu itu pertama kalinya mereka melihat ada manusia bisa berjalan di atas air. Dan dari kejauhan, belum lagi perahunya lagi diombang-ambingkan angin sakal. Mereka itu antara percaya gak percaya, mereka kaget. Ya, karena itu mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Dipikir setan yang lagi berjalan di atas air. Lalu berteriak-teriak karena takut. Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Ya, ciri orang yang semakin percaya kepada Tuhan, kita pelajari dari perkataannya Tuhan Yesus ini. Yang pertama itu adalah tenang. Tenang, ya. Seperti tadi dikatakan Tuhan Yesus kan berkata begini, Yesus segera berkata kepada mereka, yang pertama adalah tenanglah. Sampai pakai kata perintah lagi, tenanglah. Orang yang percaya, orang yang makin kuat di dalam Tuhan, orang percaya itu punya sikap tenang. Dalam segala situasi dan kondisi, tenang dulu. Ya. Seperti apa sih sikap tenang itu? Karena yang namanya menghadapi masalah, menghadapi pencobaan, menghadapi tantangan, kesulitan hidup. Kadang-kadang kita sebagai manusia gampang panik enggak? Gampang khawatir ya. Kita nih udah langsung merasa segala sesuatu itu tidak baik-baik saja. Iman langsung tergoncang. Lupa berdoa, sampai berpikirnya pun juga pendek. Lalu kita khawatir, lalu tiba-tiba tensinya drop. Bahkan ketika kita mendengarkan kabar yang mengejutkan, kita mungkin bisa sudah mau setengah sadar gitu ya. Bahkan ada yang sampai pingsan. Tetapi kita belajar satu hal. Kalau kita ini meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, maka kita belajar tenang. Ya. Ada sebuah cerita nih. Cerita yang agak kuno mungkin karena ini abad ke-18 pada tahun 1892. Ya. Ada sebuah toko buah di China, namanya yang punya ini adalah Yu. Dan waktu itu dia sedang mendatangkan 50 keranjang isinya nenas, karena dia mau jualan buah kan di toko buahnya, dari Layang menuju ke Shanghai.
Karena jaraknya begitu jauh dan terkena panas terik matahari yang begitu menyengat, ya di perjalanan akhirnya buah nanas ini 50 keranjang isinya udah mulai membusuk. Dan begitu sampai di Shanghai di tokonya si Yu ini, ya terpaksa gak bisa dijual lagi dong, karena udah membusuk, mau gak mau dibuang. Nah di seberang toko buah Yu ini ada sepasang suami istri yang kehidupannya begitu melarat sebetulnya. Ketika melihat toko seberang ini membuang buah nanas yang begitu banyak. Ya karena sudah dibuang kan, ya mereka ngambil. Lalu diolahlah oleh sepasang suami istri yang keadaan ekonominya kurang baik ini menjadi dodol nanas. Ya, dan dari situlah mereka jualan dodol nanas dan puji Tuhan mereka bisa mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Nah kemudian gak lama kemudian itu penjualan dodol nanasnya menjadi semakin meningkat dan akhirnya suami istri ini memutuskan kita beli aja deh nanas yang sudah begitu mateng, masak dan hampir membusuk bahkan kepada toko buahnya si Yu yang ada di seberangnya kita yuk. Ya, hanya si Yu ini kemudian setuju. Ya udahlah nih nanas juga sudah mulai mau mateng lalu hampir busuk lagi ya dijual dengan harga yang murah. Tapi lama-kelamaan kan dilihat ini mau diapain sih buah nanas yang hampir membusuk diolah, dijadikan dodol. Ya. Dan akhirnya suami istri yang dulunya melarat ini, lama-kelamaan udah makin diberkati. Perekonomian membaik. Yang punya toko buah ini kemudian menjadi begitu iri. Kok bisa ya? Toko dodol nanasnya ini begitu terkenal. Bahkan kaisar dari kerajaan juga sempat mencicipi dodol nanas ini dan akhirnya menjadi semakin viral, menjadi semakin terkenal. Wah, makin panas hati nih yang punya toko buah. Lalu ketika tengah malam, dia membuat sebuah tulisan di papan, yaitu pakai bahasa Mandarin ya. Tien Cetao. Ya, yang bahasa Mandarin ya lancar, Anda mungkin tahu nih artinya apa. Langit mengetahui. Seolah-olah tuh sindiran. Langit tahu loh kalau kamu tuh ngambil buah nanas busuk lalu kamu olah jadi buah dodol gitu loh. Jadi apa kue dodol gitu ya. Lalu tulisan itu dipasang di depan pintunya toko dodol nanas ini. Esok paginya suami istri ini bangun ngeliatin di depan pintu. Loh kok ada tulisan Tien Cetao. Kaget kan, shock, terkejut, panik, khawatir. Mulai gak tenang nih hidupnya, mulai tergoncang. Tetapi mereka belajar untuk tenang. Belajar apa? Tenang. Dalam situasi yang tenang mereka akhirnya bisa berpikir jernih. Dan akhirnya si suami ini ngomong, biarin aja. Tulisan ini ada di depan toko dodol nanas kita. Berarti ini bisa kita jadikan sebagai mereknya kue dodol nanas. Ya udah biarin aja. Dari ketenangan itu dia tidak bertindak apa-apa. Tulisan itu juga tidak dicopot. Dan gara-gara tulisan itu akhirnya apa? Penjualan dodol nanasnya semakin meningkat. Habis beberapa waktu sebelumnya kan ada kaisar dan kaisar tuh dikenal sebagai putra langit. Ya. Sedangkan tulisan mereknya itu adalah langit mengetahui, Tien Cetao. Ya udah tambah rame itu, tambah kaya. Yang punya toko buah di seberangnya tambah panas lagi, tambah marah, tambah emosi. Loh, kok bisa tambah viral, tambah rame? Ya. Karena itu dia putar otak lagi, gimana ya caranya untuk mematikan usaha kue dodol nanas ini. Padahal awalnya mereka cuma ngambil nanas busuk yang sudah dibuang, sekarang kok jadi makin meningkat penjualannya. Tengah malam yang lain, dia menuliskan di dinding yang ada di toko dodol nanas itu dengan sebuah gambar kura-kura yang kepalanya tersembunyi di balik tempurung. Lalu dikasih tulisan lagi, ya. Tulisannya itu adalah tidak tahu malu dalam bahasa Mandarin. Udah. Keesokan paginya suami istri ini kemudian bangun, dilihat lagi, kaget lagi. Waduh, kok ada gambar kura-kura begini? Lalu ada tulisan tidak tahu malu. Waduh, gimana ini? Ya, panik lagi. Panik, tergoncang, khawatir. Begitu terkejut. Waduh, gimana ini? Jangan-jangan ada yang teror ini. Ya. Tapi kemudian mereka belajar, kita harus tenang. Dan coba katakan tenang. Tenang. Setelah mereka tenang, mereka berpikir lagi, ya udah, kita biarkan aja. Kalau begitu, ini kita sudah punya merek namanya Tien Cetao.
kita jadikan kura-kura sebagai logonya sekalian. Ya. Karena filosofinya adalah kue dodol nanas dapat menyembuhkan batuk dan memperpanjang usia. Nah, kura-kura itu kan memang hewan yang panjang usianya. Karena itu sejak itu logo kura-kura menjadi begitu terkenal di Shanghai dan suami istri yang dulunya melarat ini menjadi semakin kaya. Sekali lagi kuncinya apa? Karena mereka tenang. Ketika Anda menghadapi badai, cobaan, gelombang, tantangan dalam kehidupan ini, yuk belajar. Seperti Tuhan Yesus menegur murid-murid di atas perahu yang lagi goyang, goncang itu, tenanglah. Ya, tenang. Anda sedang mengalami kekhawatiran apa hari-hari ini? Tantangan apa? Anda lagi ditakut-takutin oleh sesuatu yang seperti apa? Yuk, belajar tenang ya. Tarik nafas dulu, hembuskan supaya berpikir bisa jernih. Semalam Anda bisa tidur nyenyak atau enggak? Ya, atau beberapa malam belakangan ini bisa tidur dengan nyenyak enggak? Atau gara-gara kemarin, kan masih bulan November ya, mau pergantian ke bulan Desember, Anda sudah mikir, aduh gimana ya nanti ya, ini udah mau akhir tahun ini, ntar lagi tahun berganti lagi, Anda sudah mulai kepikiran banyak hal, kondisi ekonomi bagaimana ya, masa depanku bagaimana, anak-anakku nanti bagaimana. Ayo saudara-saudara, jangan penuhi pikiran kita dengan hal-hal yang membuat kita gak bisa tidur. Tetapi belajar tenang. Ya, sekali lagi kita belajar apa yang pertama? Tenang ya. Karena semakin percaya kepada Tuhan menjadikan kita tenang saat menghadapi situasi yang sulit. Yuk kita belajar percaya kepada Tuhan. Harusnya kita semakin tenang. Ya, oke yang kedua, seperti apa sih ciri orang yang makin percaya kepada Tuhan Yesus? Yang kedua adalah Anda akan semakin menyadari kehadirannya Tuhan Yesus. Berbeda dengan para murid, ketika dari kejauhan mereka sudah melihat sosok ada yang berjalan di atas air. Mereka tidak sadar kalau itu Tuhan Yesus. Justru mereka teriak-teriak dan mengatakan, itu hantu. Padahal Tuhan bukan hantu. Ya, mereka tidak menyadari kehadiran Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus perlu berkata, lihat tadi nih di ayat 27. Ya, Tuhan Yesus berkata, Yesus segera berkata kepada mereka, tenanglah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini aku. Ya, katakan sama-sama, ini aku. Dengan kata lain, Tuhan Yesus sedang menyatakan bahwa ini aku sedang hadir di tengah-tengah goncangan masalahmu, di tengah-tengah gelombang angin sakalmu, di tengah-tengah tantanganmu, di tengah-tengah penderitaanmu, di tengah-tengah kesulitanmu. Aku lagi hadir di tengah sakit penyakitmu. Ini aku, katanya Tuhan Yesus, aku sedang hadir. Seberapa banyak dari antara kita tidak merasakan atau kurang merasakan kehadirannya Tuhan Yesus di tengah-tengah permasalahan kita. Di tengah-tengah kondisi tersulit kita, penderitaan kita, sakit penyakit kita, seberapa banyak dari Anda yang mungkin merasa kok gak ada penyertaan Tuhan ya? Kok gak ada tanda-tanda Tuhan hadir ya? Nah saudara, ada sebuah cerita ini, sebuah tradisi dari suku Indian kuno, yang mereka punya tradisi seperti ini, kalau ada seorang anak cowok ya, yang remaja, kemudian beranjak usia dewasa, itu biasanya akan dilakukan sebuah upacara ya, dengan anak remaja cowok ini dibawa pergi ke hutan, dibawa oleh seorang yang lebih senior tentu saja, berdua masuk ke hutan, lalu aturannya adalah mata dari remaja cowok ini harus ditutup dengan kain, artinya gak bisa lihat apa-apa, dan kemudian akan ditinggalkan di hutan itu, ditinggal begitu aja seorang diri. Aturannya adalah tidak boleh teriak dan juga tidak boleh menangis. Dari menjelang malam sampai begitu fajar menjelang, sampai paginya, sampai hari berganti, tidak boleh berteriak, tidak boleh nangis, mata harus tetap ditutup. Bahaya enggak di hutan yang gelap seperti itu? Betapa berbahayanya. Tetapi memang itu tradisinya. Apabila sudah berhasil melewati satu malam itu, maka remaja cowok ini akan diterima dalam komunitas suku Indian yang sudah dewasa. Artinya kamu sudah melewati ujian ini dengan baik. Akhirnya ketika malam mulai menjelang, anak ini masih terdiam di tengah hutan itu.
Mau duduk, mau berbaring, silakan. Asal jangan bersuara, jangan nangis, jangan teriak. Dia sudah mulai merasakan bulu kuduknya berdiri. Karena dia udah mulai merasakan, aduh anginnya sudah tambah dingin. Dia merasakan kegelapan merayap begitu rupa. Dia merasakan juga ada semak-semak yang kemudian bersuara, aduh ini jangan-jangan ada ular lewat. Kemudian dia juga mulai mendengarkan semua nuansa angin menderu, semakin dingin. Dia juga sudah mulai semakin, aduh tambah gelap nih lama-kelamaan. Lalu dari jauh dia mendengarkan lolongan dari anjing hutan. Begitu, waduh dia sudah mulai tambah takut nih, mulai berkeringat dingin sampai basah dan sebagainya. Tetapi dia berusaha untuk konsentrasi, dia ingin supaya dia lulus ujian dan diterima di dalam komunitas suku Indian yang sudah dewasa. Dia berusaha untuk menguatkan hatinya. Sekalipun dalam kondisi seperti itu, dia gak bisa tenang sebetulnya. Pasti gak bisa tidur, dia kepikiran, dia merasa takut, dia merasa kecewa. Kok tega seperti ini sih orang tuaku? Dan semua suku Indian yang ada di kampungku ini, kok tega ya ada tradisi kayak begini? Rasanya kepingin lari, rasanya kepingin menyelamatkan diri dari hutan itu. Ya, apalagi dia sudah mulai mendengarkan ada derap langkah kayak binatang gitu lewat. Kemudian ada suara burung hantu, suara kelelawar terbang. Aduh dia udah mulai ketakutan, dia udah pikirannya udah kalut, udah macem-macem. Itu dilewati sepanjang malam dengan penuh ketakutan. Dia mau berjalan mondar-mandir, dia sudah tergoda untuk melepaskan tutup matanya. Tapi gak boleh. Dia harus menjaga ini sebagai salah satu ujian. Dia sudah sempat mau teriak ketika dia mendengarkan dahan ranting patah. Waduh dia sudah mulai begitu ketakutan. Dia menggigil sepanjang malam begitu. Sampai akhirnya fajar menyingsing. Dia sudah mulai merasakan ini sudah mulai hangat ini. Dan seperti rasanya ada terpaan sinar matahari pada sekujur tubuhnya. Ini udah pagi nih. Dan kemudian dia membuka tutup matanya. Dia masih hidup. Dan ternyata gak jauh dari posisi di mana dia berada, di situ ada ayahnya. Sudah siap lengkap dengan alat panah. Kalau ada yang mengganggu anakku ini, aku tembak dia. Sebetulnya anak kecil itu di hutan sendirian gak? Sebetulnya tidak sendiri. Dia mengalami penyertaan dari bapaknya. Demikian juga Anda saudara-saudara. Tuhan Yesus berkata di tengah gelombang itu, di tengah perahu yang sudah bergoncang itu, ini aku. Di tengah kesulitan kehidupan Anda. Di tengah Anda mungkin merasa sendiri, gak ada yang nolong Anda. Mungkin Anda sudah takut, Anda sudah kecewa. Anda mau teriak sama orang lain, gak bisa. Anda seolah-olah mata Anda tertutup, gak bisa melihat Tuhan dalam kehidupan Anda. Ketahuilah, Tuhan ada di dekat Anda. Katakan amin. Tuhan menyertai Anda, cuma Anda gak sadar aja. Mungkin pencobaan yang sedang Anda alami, tantangan, sakit penyakit, kesulitan, kondisi kemerosotan dalam kehidupan Anda, itu juga sebuah ujian dari Tuhan. Seolah-olah Tuhan gak hadir, tetapi ternyata Tuhan selalu ada di dekatmu. Yang percaya katakan amin. Ya, kita belajar saudara-saudara, karena dengan kita semakin percaya kepada Tuhan Yesus, artinya kita harus semakin mengenali kehadirannya di balik setiap masalah kita. Coba deh Anda perhatikan kalau Anda pernah mengalami masalah demi masalah yang sudah berlalu. Yang dari kapan-kapan lalunya Anda mengalami masalah. Coba cek, iya ya. Sebetulnya Tuhan itu hadir. Cuma saya gak sadar aja. Di dalam setiap masalah ini kayaknya gak ada pertolongan. Memang manusia gak nolong Anda. Ternyata lewat situasi dan kondisi tertentu Tuhan tetap menolong kok. Tuhan tetap mencukupkan. Tuhan tetap memberikan sumber daya. Cuma kitanya gak sadar. Ternyata kalau sampai hari ini Anda ada, kalau sampai hari ini Anda sudah semakin kuat dibandingkan sebelumnya, ternyata karena memang Tuhan telah menolong Anda. Katakan amin. Ya, oke berikutnya kita belajar yang ketiga. Seperti apa sih ciri orang yang semakin percaya kepada Tuhan itu? Ya, kembali ke ayat 27 dari Matius pasal 14. Demikian firman Tuhan. Yesus segera berkata kepada mereka, tenanglah, ini aku. Jangan takut. Yang ketiga itu adalah tidak takut. Tadi yang pertama kita belajar, orang percaya itu adalah tenang. Yang kedua, sadar kalau Tuhan Yesus hadir. Makanya Tuhan Yesus berkata, ini aku. Yang ketiga, tidak takut. Karena Yesus pun berkata, jangan takut. Jangan takut itu ternyata Alkitabiah ya.
Oke, kita lanjutkan di sini firman Tuhan dikatakan ya. Petrus berkata kepadanya, ayat 28, Tuhan apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendatangi Yesus. Saya percaya, Petrus langsung praktek 3 perkataannya Tuhan Yesus ini, 3 nasihatnya. Tenang, ini aku, ada di sini kok aku. Ya. Dan jangan takut. Karena itu ketika Petrus sudah mendengarkan perkataan gurunya, oh ini udah jaminan ini, suaranya aku kenal. Dan Yesus berkata, tenanglah. Oke, di tengah perahu yang bergoyang itu, Petrus belajar tenang. Lalu Yesus berkata, ini aku. Nah berarti kalau aku sampai ada apa-apa, ada Yesus. Ya. Dan jangan takut. Oke, dia mulai melangkahkan kakinya keluar dari perahu. Dan tercatatlah dia sebagai manusia. Yang benar-benar manusia ya, kalau Tuhan Yesus kan sepenuhnya manusia, sepenuhnya juga Tuhan ya, beda. Tetapi Petrus sepenuhnya manusia, berjalan di atas air. Apalagi Tuhan Yesus kan memerintahkan, datanglah. Ya udah, dia mendatangi Tuhan Yesus, berhasil dia, udah berhasil ya. Ayat 30 lanjut. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, nah ini dia ya. Kadang-kadang orang yang sudah ngomongnya, aku udah makin kuat nih, aku udah berhasil nih berjalan di atas air, aku udah Kristen nih, aku udah beriman nih kepada Tuhan ini. Tapi masih bisa gak percaya juga, saudara-saudara. Ya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Masih bisa takut juga, ya wajar sih ya. Mau seberapa lama sih kita nih jadi orang Kristen? Anda mau melayani jadwalnya sepenuh apapun, Anda udah bertahun-tahun melayani Tuhan sekalipun, saya dan Anda wajar kalau kita masih bisa mengalami rasa takut. The next level dari pencobaan yang akan kita hidupi, yang akan kita alami, kadang masih bisa takut juga ya. Takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Untung masih ingat teriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, ya tadi udah kita baca, hai orang yang kurang percaya, masih kurang percaya kita. Bagi kita yang mungkin sudah sering berkata, aku ini udah terlalu percaya kepada Tuhan. Tidak kurang kepercayaanku kepada Tuhan, tetapi di mata Tuhan kadang-kadang percayanya kita masih perlu ditambah. Masih kurang percaya kok. Sekalipun Anda berkata, dibandingkan bulan lalu, dibandingkan setengah tahun lalu, dibandingkan tahun-tahun yang lalu, aku udah lebih percaya, aku udah lebih kuat. Ya iya, tapi Tuhan masih kepingin Anda lebih percaya lagi, tambahkanlah rasa percayamu kepada Tuhan, trust in Him. Ya. Sehingga Tuhan Yesus menegur, mengapa engkau bimbang? Ayat 32 ya, singkat cerita Tuhan Yesus pasti narik Petrus nih, lalu keduanya naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Saudara-saudara, mari kita belajar nasihat yang ketiga dari Tuhan Yesus ini. Untuk kita tidak takut. Ya, takut bahasa Inggrisnya itu apa? Fear, ya, fear. Ya, fear itu ada singkatannya, F-E-A-R, false evidence appearing real. Ya. Sebuah bukti yang palsu tapi terlihat nyata. Sebetulnya ya gak kejadian, gak bakal kejadian, namanya juga palsu. Tapi kelihatannya nyata. Sesuatu yang Anda takutkan itu sebetulnya palsu. Gak ada sebetulnya. Tetapi terlihat begitu nyata. Ya. Karena yang kita takutkan kan belum tentu terjadi kan saudara-saudara. Misalkan ya, ketika kita mengalami sakit tertentu, lalu keluarlah diagnosa dari dokter. Lalu ya sakit ini. Dokternya belum ngomong apa-apa ya, memang Anda mengalami sakit dalam area ini dan sebagainya. Lalu begitu Anda olah dalam pikiran Anda, lalu Anda searching sama Mbah Google. Kan gitu ya zaman sekarang kan. Anda bandingkan hasil laporan dokter dengan Mbah Google. Lalu Anda baca sebuah artikel, biasanya orang kalau dengan laporan kesehatan kayak gini udah mati. Misal ya, umur hidupnya tidak lama. Nah, takut enggak? Ya mulai takut kan. Mulai takut, waduh
Ini dengan hasil diagnosa yang sama, ada kejadian, orang ini udah pasti meninggal. Ini usia hidupnya tinggal berapa bulan. Itu nyata atau palsu? Ya palsu, itu kan cuma di pikiran kita aja. Itu false evidence. Itu bukti palsu yang menjadi permainan pemikiran kita, appearing real, kelihatannya nyata. Padahal itu false, itu palsu, gak nyata. Kitanya aja udah terlanjur takut. Nah, gara-gara kita takut, saudara-saudara, menjadikan daya imun tubuh kita turun, ikut merosot. Ya, karena itu Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Kita gak perlu takut, toh itu belum nyata. Ya, mari kita belajar untuk jaga kesehatan. Kalau begitu jangan tambah mensurvei, berdasarkan hasil diagnosa dokter ini, ternyata nanti makin merosot, umurmu pendek, cepat mati apa segala macam, ya. Makin takut, makin merosot, ya mati beneran akhirnya. Ya jangan, hadapi dengan iman, dengan rasa percaya kepada Tuhan. Nah, terakhir deh saya cerita, ya. Berapa minggu yang lalu saya diundang dalam sebuah CG. Karena ini anggota CG cukup baru ya, baru sekitar berapa bulan gitu ya, gabung di gereja kita. Lalu menghubungi saya lah ketua CG-nya ini, karena Pastor ini anggota CG saya minta agar rumahnya didoakan, minta dikuduskan katanya. Karena bagi mereka yang punya rumah ini, mereka tuh agak takut tinggal di rumah itu. Nah ini ketakutan mulai merayap, kenapa? Karena rumahnya agak angker, gitu katanya. Perlu didoakan, dikuduskan. Ya, mengundang rekan-rekan CG dan saya juga diundang. Tolong nanti sampaikan firman lalu tolong doakan rumahnya. Karena ini di Surabaya kan sudah mulai musim hujan ya. Waktu itu kan masih berapa minggu yang lalu masih jarang-jarang hujan. Kok ya pas Selasa malam itu hujannya deres banget. Ya. Perjalanan dari rumah saya menuju ke rumah yang mau didoakan itu sebetulnya kalau tidak hujan 5 menit sampai. Tapi itu entah kenapa, wah ini saya gak usah pikir macam-macam, ini kayak serangan setan ini, dikit-dikit gitu. Hujannya itu bener-bener deres, lalu petir menyambar. Yang mestinya nyampe dalam waktu 5 menit, ya akhirnya 20 menit juga ke sana. Kenapa? Ya karena rada macet, jalan juga gak terlalu jelas karena terhalang dengan cuaca gitu ya. Jadi perlu pelan-pelan supaya jalanan gak licin dan segalanya. Akhirnya nyampe, begitu mau nyampe depan rumah mau parkir aja. Ya karena kan mesti gantian nih turunkan anggota CG juga mau nyampe ke sana gitu kan. Ya, belum lagi ada anggota CG lainnya rada nyasar. Ya karena GPS-nya kan membingungkan, belum lagi gelap, kena hujan. Ini pintu masuknya ada yang sisi sini ditutup portalnya, di sisi yang lain gak jelas, penerangan kurang, udahlah bingung ya. Singkat cerita sampai di sana ya hanya sampai juga. Ya, mendukung banget ya, rumahnya memang agak nuansanya agak gelap, hujan lagi sambar petir, jadilah saudara-saudara, untung nggak mati lampu sekalian. Nah begitu masuk ke ruang tamu, udah ya kita hampir segala mulai, saya lihat di situ ada kandang anjing dan memang isinya ada anjing. Anjingnya anjing yang jenis-jenis mirip serigala itu, apa itu yang warna putih gitu. Ya gitulah, husky betul ya. Dan memang husky itu kan modelnya lucu, jinak gitu ya. Ya udah kita datang CG, pelihara anjing rupanya. Ya udah, oke. Kita mulai ya CG-nya ya, kita doa, kita nyembah Tuhan. Lalu setelah kita nyembah Tuhan, saya dapatkan impresi. Ini kayak ada roh ketakutan di dalam rumah ini. Karena itu saya sampaikan di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7 buat tuan rumah itu. Padahal saya sudah menyiapkan ayat firman Tuhan yang lain untuk ya soal jangan takut sama setan, lawanlah iblis, mereka akan lari daripadamu dan sebagainya. Tetapi khusus waktu itu, ini kok kayak ada ketakutan yang mencekam. Saya sampaikanlah firman Tuhan ini buat mereka. Ya, demikian firman Tuhan ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya, oke. Nah selesai saya sampaikan itu beserta ayat firman Tuhan yang lainnya, pokoknya meneguhkan jangan takut, kita doakan rumah ini dan kalau kita udah kuduskan rumah ini percayalah kalau kita menjaga diri kita, memenuhi hidup kita dengan firman Tuhan, dengan doa, dengan penyembahan, nanti roh jahatnya gak bakal kembali deh. Ya, amin. Ya, kita doakan. Ya, kita doakan di tembok belakang rumah itu sudah setengah mau rubuh. Yaitu bukan karena petir, bukan karena apa ya, memang karena bangunannya sudah agak tua gitu saudara ya. Kemudian di sisi yang lain memang agak kurang terawat, kurang rapi dan sebagainya. Ya akhirnya saya menyimpulkan
ya ini memang rumahnya agak menakutkan. Saya tanya, ini apa sih yang membuat kalian takut? Oh gini, karena kadang-kadang juga kita mau ngajak orang kerja, yang memasukkan untuk orang kerja jadi ART, ya asisten rumah tangga di situ. Ketika ART-nya datang aja udah merasa, ya rumahnya kayak gini gitu ya, kok kayaknya ada nuansa-nuansa gelap gitu. Ya memang, ya penerangannya memang kurang, lalu rumahnya kurang rapi ya, langsung takut begitu. Mereka terintimidasi. Saya pikir, ya memang tatanan interiornya juga kurang dirapikan gitu ya, lalu penerangan juga agak kurang. Ya jadi pantesan yang mau kerja di sini ya takut gitu kan. Ya itu satu sisi. Lalu ya udah, tapi tetap kita doakan. Ya, karena masalah estetika itu juga penting kadang-kadang ya. Anda mau doakan, tolong doakan rumah saya kelihatannya apa gelap, ada setannya dan sebagainya. Ya iya, gak dipasangin lampu ya gelap, saudara ya, itu logika aja. Ya, tapi singkatnya kita doakan. Lalu saya sampailah ke lantai 2 di suatu kamar. Saya kemudian tertuju pada ada patung. Ada patung ini antara ini sapi, atau ini anjing, atau ini serigala, saya agak jelas waktu itu. Ya gambarnya kurang lebih kayak begini ya. Lalu ada 2 anak kembar yang menyusui. Nah, ternyata punya selidik ya, mungkin Anda sudah pernah jalan-jalan ke Eropa, tahulah kayak gini ya. Ini patungnya asal-usul Roma ya. Ini 2 anak kembar ini namanya Remus dan Romulus ya. Karena 2 anak kembar ini dibuang sama kedua orang tuanya, dibuang ke hutan. Lalu katanya legenda itu, ditemuinlah sama serigala ini, induk serigala, kemudian disusui, dibesarkan gitu. Ya singkat cerita mereka udah dewasa, akhirnya mereka berjaya dan akhirnya mendirikan kota Roma, kayak begitu. Ya memang ini souvenir dari Roma, tetapi ini menjadi sebuah impresi buat saya. Kayaknya suami istri ini lebih sayang anjing deh daripada saling menyayangi satu dengan yang lain. Saya tanya, saya perlu konfirmasi kan. Ini anjing yang kalian pelihara itu biasanya tidur memang di kandang itu ya? Oh enggak Pastor, biasanya tidur satu kamar sama kami. Karena mereka masih belum punya anak gitu ya. Lalu biasanya atau salah satu yang ngomong, kalau lagi galau, lagi gak tenang apa segala macam, kami perlu anjing itu. Disitulah kami mendapatkan damai. Oh pantesan ya. Mungkin ketakutan yang kalian alami di rumah ini bukan masalah roh jahat, bukan. Tetapi karena kalian itu terlalu mendekatkan diri kalian kepada peliharaan kalian ini, anjing ini. Dibawa tidur bareng lagi. Maaf ya kalau saya ini ngomong, saya ini sebagai orang tua dan saya bersama dengan pemimpin-pemimpin CG, ada coachnya, ada TL-nya waktu itu, kita juga ngomong ini kami bapak-bapak ini kami udah punya anak. Begitu kami punya anak kami sudah rada gedean, kami sapi anak kami pisahkan kamarnya, tidak tinggal sekamar dengan kami. Maaf ya, kalian kan suami istri, memang kalian belum punya anak. Anjing ini jangan diperlakukan seperti anak, gak usah tidur sama kalian. Ya, dipeluin lagi, pokoknya kalau lagi hati gak tenang, ya dipeluin, lebih damai, lalu enak tidur. Loh, bukan suaminya yang dipeluk, bukan istrinya yang dipeluk supaya dapatkan damai tenang gitu ya. Tapi ketenanganmu berasal dari anjing ini. Saya cuma ngomong begini deh, ya. Patung ini hanyalah sebuah konfirmasinya. Entah ini ada isi roh jahatnya atau enggak, ada pengaruh kuasa gelapnya, tetapi yang penting jangan takut, ya. Tetapi ini cuma menjadi simbolik. Ini patung serigala ini, lalu ada anak kembar ini seolah-olah, saya ngomong seolah-olah loh ya, ini jangan lalu dikultuskan begitu. Seolah-olah 2 anak kembar ini kalian, suami dan istri, karena dua-duanya sama-sama sayang anjing. Ya, tapi terlalu cintanya sama anjingnya juga gak baik. Saya kemudian ya tanya sama salah satu rekan yang kenal sama suami istri ini juga, dan dia profesinya dokter hewan. Baik enggak sih kalau kita nih sebagai orang yang memang pelihara anjing, lalu tidurnya sekamar sama anjing. Lalu dia ngomong, oh enggak kok, karena sekalipun kita ini secintanya sama anjing, lebih baik tidur juga tidak sama binatang peliharaan. Gimana juga bawa ya penyakit, ada bakteri, kuman dan sebagainya kan, enggak menyehatkan itu ya. Makanya mereka tuh mungkin cara ngatur rumahnya, cara mereka punya hubungan, prioritasnya kepada anjing. Ya, kita cuma sampaikan teguran itu dah. Mulai saat ini firman Tuhan ini lakukan. Ya, Tuhan tidak memberikan padamu roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan kekuatan. Nah, kekuatanmu tuh berasal dari Tuhan, bukan dari anjing. Dan Tuhan juga mendatangkan kasih. Kasih itu datangnya dari Tuhan, bukan dari anjing. Dan ketertiban. Ketertiban itu artinya apa? Harus tahu prioritas. Yang dikasihi itu pertama adalah Tuhan. Kemudian pasanganmu, jangan anjing dulu, baru pasanganmu, jangan. Harus ada ketertiban order, urutan.
supaya kalian bebas dari rasa takut. Oke, kalian lakukan ya, mulai malam ini jangan tidur lagi sama anjing. Kalau kalian lagi gundah gulana galau, jangan peluk anjing. Pelukan suamimu atau istrimu minimal itu deh. Amin. Hanya mereka oke setuju dan sebagainya ya. Disitulah kita lakukan pemuritan ya. Ingat ya, nasihat yang ketiga dari Tuhan Yesus itu adalah gak usah takut. Ciri-ciri orang yang makin kuat, makin percaya kepada Tuhan, tadi kita udah pelajari, yaitu indikator kita makin kuat di dalam Tuhan adalah kita harus tenang. Yang kedua, makin menyadari kehadirannya Tuhan dibandingkan masalah kita. Dan yang ketiga, gak usah takut. Saudara-saudara, saya rindu setiap jemaat gereja Mawar Sharon Surabaya, khususnya di kampus Siwalan Kerto ini. Kita makin kuat, stronger tahun ini, ya, makin kuat, makin percaya. Karena semakin mempercayai Tuhan menjadikan kita tenang, ya, semakin menyadari kehadiran Tuhan dibandingkan kehadiran masalah kita, dan tidak lagi takut menghadapi segala tantangan.